Sekarang kita akan memperagakan bagaimana membuat soal pilihan ganda biasa dan pilihan ganda kompleks dalam Google Form. Sahabat matematika, terlebih dahulu bukalah Google Form yang kosong, kemudian penamaan bisa diganti, kita beri nama misalnya soal PAT, kemudian judulnya diberikan soal PAT kelas 9 tahun ajaran 2021-2022. Misalnya ini diberikan identitas diri untuk nama. Berarti kalau nama ini berupa jawaban singkat, kemudian aktifkan untuk wajib diisi, kemudian dilanjutkan dengan berikutnya, misalnya kelas. Nah, pada kelas ini boleh diisi jawaban singkat, boleh dalam bentuk drop down. Misalnya kita pilih yang drop down saja. Ini untuk yang kelas 9A, 9B, 9C, 9D, misalnya sampai 9D saja. Kemudian selanjutnya kita isikan nomor absen. Nomor absen ini boleh ditulis biasa atau drop down juga tidak masalah. Misalnya ini kita ambil yang anak-anak atau siswa mengisi. Kemudian untuk identitas diri ini anggaplah itu di halaman pertama. Jangan lupa sebelum membuat halaman kedua ini wajib diisi, diaktifkan. Kemudian untuk kelas juga wajib diisi. Kita lanjutkan di halaman kedua dengan klik add section, tambah section. Ini berarti katakan ini untuk yang soal pilihan ganda. Untuk soal pilihan ganda, ini maaf, turun ke bawah, kita naikkan saja. Ya. Untuk soal pilihan ganda biasa, kita tambahkan pertanyaannya. Nah, pada saat membuat pertanyaan pada pilihan ganda biasa ini, kita ambil soal ini. Ya, kebetulan saya sudah membuat. Kita copy, kemudian paste di Google Form-nya. Boleh diberi nomor, boleh juga tidak. Nah, yang paling penting, sahabat matematika, karena ini bentuk pilihan ganda biasa, hanya satu jawaban yang benar. Jangan lupa untuk yang pilihan ini dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Jawabannya kita kopikan saja ini. Nah, paste di sini. Ini sudah A, B, C, D. Jadi untuk yang pilihan ganda biasa, settingnya ini adalah multiple choice. Kemudian untuk yang pilihan ganda kompleks, kita tambahkan sectionnya. Nah, jadi section yang ketiga ini untuk soal pilihan ganda kompleks. Nah, sahabat matematika, ketika kita akan membuat soal pilihan ganda kompleks, yang perlu diperhatikan adalah
Kita tambah pertanyaannya. Kita harus membuat soal dan pernyataan ini dinyatakan dalam bentuk gambar, sehingga nanti ketika kita akan memasukkan pertanyaannya dan jawaban, berarti kita insert dengan bentuk gambar. Kita peragakan untuk soal yang nomor 30, soal yang pertama atau soal yang nomor 31 kalau di dalam matematika. Nah, ini kita crop ya, maaf, kita snapping tool. Kita snapping tool, jadi kita ubah ke bentuk gambar. Ini kita simpan ya. Save as. Ini di folder picture, saya beri nama soal PGK 1. Kemudian untuk yang nomor 2 kita snapping tool juga. Kita simpan soal PGK 2. Kemudian yang nomor 3, oh ya sahabat matematika semua, untuk stimulus soal nomor 1 dan soal nomor 2 ini sama. Mohon ketika nanti membuat bentuk gambarnya, masing-masing soal diberikan stimulus yang sama. Kemudian untuk soal yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu stimulusnya sama, maka untuk membuat di Google Form masing-masing soal harus diberikan stimulusnya. Kita snapping tool juga untuk soal yang nomor 3. Soal PGK 3. Kemudian untuk yang nomor 4 kita lakukan dengan cara yang sama. Soal PGK 4. Kemudian yang nomor 5 soal PGK 5. Berarti masing-masing kelima soal di bentuk pilihan ganda kompleks itu sudah dalam bentuk gambar semua. Nah, kita tinggal mengisikan ke dalam lembar soal pilihan ganda kompleks di Google Form-nya dengan cara insert gambar. Karena ini tadi soal nomor 1, kita pilih soal yang PGK 1. Soal PGK 1. Nah, di sini sudah nampak soal PGK 1 ini ada stimulusnya, kemudian ada soalnya. Pada saat kita mengisikan pilihan yang harus dijawab siswa, mohon ketika mengisikan option A, B, C, dan D itu diberikan huruf, usahakan pakai huruf kapital, berarti huruf A, B, C, D. Nah, di sini untuk A itu artinya yang dipilih untuk pernyataan pertama,
B itu untuk pernyataan kedua, C pernyataan ketiga, D pernyataan keempat. Yang perlu diperhatikan juga pada saat kita membuat soal pilihan ganda kompleks, pilihan di sini jangan dalam bentuk multiple choice, tetapi dalam bentuk check box. Ya. Perbedaannya, kalau multiple choice itu pakai bulatan ini, tetapi kalau check box di depannya itu ada kotaan ini. Ya, ada kotaan. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang nomor 2, berarti ditambah pertanyaan atau add question. Sama caranya seperti soal yang nomor 1 tadi, insert soal PGK 2. Dengan cara yang sama dipilih yang check box, kemudian optionnya A, B, C, D. Kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga. Pilih yang check box, optionnya A, B, C, D. Kemudian soal yang nomor 4. Pilih yang check box, kemudian ini optionnya A, B, C, D. Yang terakhir soal nomor 5. Ini dipilih yang check box, kemudian ini A, B, C, D. Nah, setelah kita bisa menuliskan semua, maka kita tinggal mengatur atau setting untuk soal ini digunakan untuk tes atau kuis. Maka masuk ke pengaturan atau setting, ini sudah dalam bentuk kuis. Jadi kalau tadi misalnya ini kok belum aktif, kita aktifkan bentuk kuis. Setelah itu kemudian kita buat kunci jawaban. Kita ingat untuk soal yang pertama ini tadi yang pilihan ganda biasa itu kuncinya adalah C, berarti ini yang answer key atau kunci jawabannya C. Kita tentukan, skornya kita tentukan. Misalnya skornya 1. Nah, sahabat semua, ketika membuat kunci jawaban pada soal pilihan ganda biasa yang hanya 1 jawaban yang benar, mohon untuk bisa dituliskan skornya. Jadi skornya dituliskan, kita ambil saja 1. Ya. Kemudian untuk yang pilihan ganda kompleks. Nah, ini untuk yang soal pilihan ganda biasa itu sebenarnya nantinya ada 30 kalau di mata pelajaran matematika, atau kalau mata pelajaran yang lain bisa 35 atau 40 menyesuaikan. Kemudian untuk yang pilihan ganda kompleks, pada saat kita membuat kunci jawaban, ya, untuk yang nomor 1 tadi kuncinya adalah A, B, C. Berarti yang pertama, kedua, dan ketiga. Kunci jawaban kita tentukan, berarti A, B, C. Ada 3 yang benar. Nah, ini yang membedakan dengan pilihan ganda biasa. Kalau pada pilihan ganda biasa tadi skornya diisikan, tetapi untuk yang pilihan ganda kompleks, skornya ini biarkan saja dalam bentuk 0. Karena nanti pengolahan nilainya kita menggunakan aplikasi tersendiri.
Ini soal yang pilihan ganda kompleks nomor 1. Kita lanjutkan untuk pilihan ganda kompleks yang kedua. Yang kedua itu tadi kuncinya A dan D. A dan D, jangan lupa skornya diberikan 0. Kemudian yang nomor 3 itu kuncinya A, B, C. A, B, C. Skornya tetap 0. Kemudian yang nomor 4 itu kuncinya adalah ACD. ACD. Kemudian yang nomor 5 kuncinya adalah B dan C. B, C. Oke. Nah, di sini untuk soal pilihan ganda kompleks sudah kita tuliskan semua, ada 5 soal. Kemudian pilihan ganda biasa ini kita buat hanya 1 soal saja sebagai contoh. Sahabat semua nanti bisa lanjutkan ke soal yang lain. Kita mencoba untuk menjawab. Nah, misalnya namanya Edi, kelasnya 9A, nomor absen 1. Next, kemudian ini misalnya menjawab A, kemudian next, misalnya ini jawabannya adalah A, B. Kemudian yang nomor 2 B, C, D. Nomor 3 A, B, C. Nomor 4 C, D. Nomor 5 B, D. Tinggal kirim. Kemudian kita respon yang lain. Misalnya Budi, kelasnya 9B, nomor absen 3. Next. Ini misalnya jawab C. Next. Kemudian misalnya ini A, B, C. Yang soal nomor 2 misalnya jawabnya A, B, C, D. Kemudian yang nomor 3 misalnya jawabnya B. Nomor 4 jawabnya CD. Nomor 5 jawabnya A, D. Submit. Nah, sahabat semua, ini tadi kita sudah mencoba membuat 2 jawaban. Bagaimana kita akan mencoba mengkoreksi jawaban siswa. Maka kita klik respon, kemudian kita download kita download respon siswa tadi, jawaban siswa. Nah, namanya adalah soal PAT respon grade. Oke. Nah, berarti jawaban siswa tadi seperti ini. Ini adalah soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, soal nomor 5 untuk yang pilihan ganda kompleks. Yang ini yang ada huruf A, B, C, D ini. Kemudian yang soal nomor 1 itu adalah yang pilihan ganda biasa. Ini nomor absen, kelas, nama, ini skornya. Nah, sekarang kita akan men-skor nilai yang diperoleh siswa ini bagaimana. Terlebih dahulu sahabat, coba ini harus di-download terlebih dahulu. Ya, kita download file, kemudian download dalam bentuk Microsoft Excel. Oke. Nah, di sini ya Microsoft Excel-nya itu kita buka. Nah, ini semua, ini tadi adalah soal nomor
31, 32, 33, 34, 35 atau soal nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 untuk pilihan ganda. Untuk mengkoreksi jawaban siswa ini seberapa, kita menggunakan aplikasi yang sudah disiapkan adalah aplikasi koreksi pilihan ganda kompleks. Kita tunggu dulu. Nah, aplikasinya seperti ini. Ya, aplikasinya seperti ini. Silakan nanti sahabat bisa mengisikan nomor absen, kelas, dan nama siswa jika itu dibutuhkan. Tetapi kalau tidak dibutuhkan juga tidak masalah, sehingga tinggal mengkopikan jawaban siswa ke kolom baris yang sudah disediakan. Menurut aplikasi ini, tolong untuk dicermati dulu petunjuk penggunaan aplikasi. Ini sangat penting karena jangan sampai nanti ketika kita menggunakan aplikasi ini hasilnya tidak sesuai. Langkah pertama, sahabat isikan dulu. Kalau kita cermati ini tadi, masing-masing soal itu terdiri dari 4 pernyataan. 1, 2, 3, 4. Jadi ini ada 4 pernyataan, maka di sini diisikan dulu isi 4, ketik aja 4 pernyataan. Sebenarnya ini bisa diisi 5, bisa diisi 6. Namun karena tadi pernyataannya ada 4, ya kita isikan 4. Ya, 4 pernyataan. Kemudian dari 4 pernyataan ini kita tuliskan kunci jawaban yang bagian atas ini, ya, yang berwarna merah A, B, C ini kita tuliskan kunci jawaban. Kita perhatikan untuk soal nomor 1 tadi kunci jawabannya adalah A, B, C, ya, A, B, C. Pakai huruf kapital boleh, huruf kecil boleh, pakai koma juga boleh, pakai tidak koma juga boleh. Misalnya kita tulis ini A, B, C. Pakai huruf kecil semua. Tadi kuncinya kan A, B, C. Kemudian soal yang nomor 32 atau nomor 2, kita cermati tadi. Kuncinya adalah A dan D. Misalnya ini pakai huruf kapital A, D. Soal yang nomor 3, kita lihat kuncinya tadi A, B, C. Nah, ini boleh pakai spasi A, spasi B, spasi C, boleh. Kemudian soal yang nomor 4, kita lihat kuncinya adalah ACD. Kita isikan ACD. Soal yang nomor 5, B dan C. Kuncinya misalnya tidak pakai koma, boleh. Misalnya ini tadi B, C ya. Oke. Nomor 5 BC. Nah, kita sudah menuliskan kunci jawaban ini yang ada di atas ini, soal nomor 31, 32, 33, 34, 35 atau soal ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 tidak masalah. Kemudian langkah yang kita lakukan adalah copy jawaban siswa tadi. Ini kita copy dari respon siswa yang sudah kita download. Di copy, kemudian paste di aplikasi, ya, diurutkan dari urutan yang nomor atas, jadi nomor 1. Pada saat kita paste itu usahakan untuk paste-nya adalah yang value, paste spesial yang value, ya, yang value
Oke. Nah, pada saat kita paste di aplikasi ini, sahabat semua bisa cermati untuk soal nomor 1, kuncinya adalah A, B, C. Anak menjawab A dan B. Berarti di sini ada yang benar, yaitu 2, A dan B. Maka soal nomor 1 itu skornya 2. Kemudian untuk yang nomor 32, kuncinya adalah AD. Siswa menjawab B, C, D. Berarti ada yang sama, yaitu D. Maka skor nomor 2 adalah 1. Kemudian yang nomor 33 atau nomor 3, kuncinya ABC. Anak juga menjawab ABC. Berarti skornya 3. Selanjutnya nomor 34, kuncinya ACD, anak menjawab CD, berarti ini yang benar hanya 1, maka skornya 1. Kemudian yang nomor 5, kuncinya BC, anak menjawab B dan D, berarti yang benar hanya B, maka skornya 1. Nah, nilai dari pilihan ganda kompleks ini adalah skor nomor 31 sampai 35 kita jumlahkan, berarti 2 tambah 1, 3, tambah 3, 6, tambah 2, 8. Ini adalah nilainya. Kemudian untuk yang anak nomor 2, ya, anak nomor 2, kuncinya ABC, anak menjawab ABC, berarti skor 3. Kemudian nomor 32 atau nomor 2, kuncinya AD, anak menjawab A, B, C, D. Nah, mengapa ini 0? Dalam hal ini, anak tidak diperkenankan untuk menjawab semua soal. Mengapa demikian? Karena terkadang hal seperti ini akan disalahgunakan oleh anak. Jadi ketika menemukan soal pilihan ganda kompleks tanpa berpikir panjang, semua dicentang, maka kalau tidak diberi hukuman skornya 0, pasti skornya akan maksimal. Jadi sama dengan yang kuncinya. Maka kalau ada anak menjawab semua dicentang, ini diberi skor 0. Karena pernyataannya ada 4, anak menjawab A, B, C, D, skornya adalah 0. Kemudian yang nomor 3, anak hanya menjawab 1, padahal di sini kuncinya ada 3. Nah, ini tetap kita hargai. Ada yang sama, yaitu nomor 3, skornya 1. Kemudian yang nomor 34 atau nomor 4, kuncinya 3, anak menjawab 2, yang sama adalah D, skornya 1. Kemudian yang nomor 5, kuncinya BC, kok anak menjawab AD, maka skornya 0. Nah, langkah yang kita lakukan sekarang adalah kita tinggal copy saja nilai siswa ini, ya. Nilai anak ini kita copy, kemudian kita tempelkan di sini, katakan ini di skor PGK, tuliskan di sini ya. Ini kita copy, kemudian di respons siswa, paste di sini, paste spesial, value. Nah, ini adalah skor untuk pilihan ganda kompleks. Bagaimana kita menghitung nilai yang diperoleh siswa? Nah, ini kita tambahkan satu kolom, ya, atau kita gunakan satu kolom lagi untuk nilai. Kalau kita cermati untuk soal pilihan ganda kompleks itu skor maksimalnya berdasarkan aplikasi ini tadi adalah 3 tambah 2 itu 8, 5 tambah 3 8, tambah 3 11, tambah 2 13. Berarti untuk pilihan ganda kompleks, ya, pilihan ganda kompleks skor maksimalnya adalah 13. Kemudian untuk pengolahannya adalah kita skor pilihan ganda biasa ditambah
dengan skor pilihan ganda kompleks, ya, ini dibagi dengan, nah, untuk pilihan ganda biasa soalnya 30, ya berarti 30 ditambah yang pilihan ganda kompleks tadi adalah 13. Karena ini saya tadi mengambil satu contoh, maka di sini 1 ditambah 13. Nah, ini hasil yang diperoleh oleh anak. Karena ini masih dalam bentuk satuan, berarti hasil semuanya ini harus dikalikan dengan 100. Nah, ini perolehan nilai anak. Silahkan nanti ini tinggal membulatkan saja menjadi berapa koma di belakang koma, berapa angka di belakang koma. Nah, misalnya 2 angka. Oke. Ini, ya. Berarti skor untuk Edi itu adalah 57,14. Untuk ke bawahnya tinggal copy saja. Boleh yang kanan bawah ini ada tanda plus, tarik ke bawah atau copy paste di bawahnya. Nah, untuk yang Edi skornya adalah nilainya adalah 57,14, sedangkan Budi 42,86. Ini adalah cara penggunaan aplikasi pengkoreksi untuk soal pilihan ganda kompleks. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan panduan ini bermanfaat untuk rekan semua. Kita akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.